Yang dari mazhab lain pun masuk saja lah. Jangan ada yang diberasingan. Bila kita sudah mau mulai, itu telepon, kalau boleh tolong kasih mati atau airplane mode, jangan kasih silent, sebab dia boleh mengganggu, bukan saja mengganggu mic ini, tapi dia juga boleh mengganggu konsentrasi kamu masa kita buat ini nanti. Oke? Nanti saya kamu udah jadi yang selebihnya kita serahkan sejak pertama. Jadi kalau boleh kasih mati dulu, nanti sudah selesai baru membalik. Kalau sudah selesai baru membalik, bagus semua yang tidak itu bilang sabar saja lah. Kemudian buat apa sekarang kita konsentrasi dulu untuk Tuhan. Sebab di telepon itu jadi penyakit juga ini. Macam dia sudah jadi terbilang. Tapi kalau kau sudah turunkan kau, kawan kau, diri kau, dan kau tinggal di dalam marah lagi, daripada yang pas. Contoh semua. Tapi kalau sudah dulu yang tertinggal, sama dulu. Oke, jadi itulah. Ada masa kita bersama dengan gadget, ada masa kita. Kalau saya berdoa, kadang-kadang saya baca Alkitab, keluar air mata saya bilang, bersyukurlah kalau keluar air mata, karena yang terus manis dari dalam hati kita. Jangan kita sembunyi apa-apa, karena Tuhan tahu segala-galanya. Payah kita mau sembuh kalau kita banyak kita segera dimanapun. Saya mau masuk kita berdoa, itu kita dapat dari Tuhan. Yang pribadi yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam keheningan yang menyampaikan segala ucapan dan segala pengalaman panca indera. Jangan saudara-saudari, boleh kamu kita buat persiapan untuk bantu dalam Desirina supaya sebab dalam kita tidak bagi kumpulankan, jadi semua pembimbing kita akan berbagi dan di mana kita bertolong. Belum, untuk yang murung-murung ini. Jadi mari kita berdiri dulu. Masih jarak dalam sakit. So kita mau lari ini. Oke, jangan dalam bergerak juga. Nanti kawan yang sana sudah terbuang. Oke. Oke, saya akan kalau satu lagu, boleh tak? Tapi sama mesti kalau itu kita balik besok. Oke, boleh tak kalau begini semua ekstra. Oke, itu dulu ya, satu kali ya. Oke, tome, papa. Oke, oke, tome, pa. Woi, lurus. Apa lagi sama aja? Ini kalian turun, begini ya. Tutue, papa. Turun pelan-pelan, 1, 2, 3. Tutue,
Porque tome papa. Porque tome papa. Tutue tahan. Tutue. Oke, serba harus terbangun. Hari udah mengantuk. Hari Kita nyanyi Making Melodies. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Semua buat like. Buat like dulu. Semua buat like. Ready? Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. To the King of Kings. Elbow in. Elbow in. Masuk, siku, masuk. Thumbs up masih. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. To the King of Kings. Knees bend. Knees bend. Tuh. Oke, semua. Buat macam berapa? 3, 2, 1. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Sing. Making melodies in my heart. To the King of Kings. Sekali lagi, satu kali kita buat semua, boleh? Oke. Thumbs up. Thumbs up. Elbow in. Knees bend. 3, 2, 1. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. To the King of Kings. Wujudkan dengan tidak boleh rambut. Begitu indah terjadi mesra satu dalam kasih kita bersama indah. Begitu indah terjadi mesra di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara tanpa ada rasa curiga, saling terbuka di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara, mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berikan pujian bagi Tuhan. Masa kamu kita memuji, kita ketawa-ketawa, sekarang kita membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jangan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu.
Baiklah, silakan duduk semua dengan Oke, untuk lecture Devina kita memerlukan Alkitab. Oke, jadi semua ada. Pastikan yang tidak bawa Alkitab, pastikan menjemput katekis Titik untuk kita punya sesi lecture lebih. Silakan. Jadi seperti yang sudah kita dengar semua itu, sudah kita hadirkan dan menetapkan Alkitab semuanya firman Tuhan. Apalagi itu, lepas menetapkan apa? Ikan pas saja. Terus apa sesi kita itu? Yang telah kita warisi dari mereka. Kemudian itu kita punya padri-padri misionaris, kemudian padri tempatan kita, kemudian katekis-katekis religius. Dan kita nampak perbedaan dan di zaman kita sekarang ini perutusan ataupun amanat agung Yesus itu pergilah, dia bilang, siapa yang mewarisi kemudian seterusnya, saya dan kamu. Artinya karena baptis saja kamu kita tempat kita merujuk apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja yang telah membuat dokumen ini. Jadi kalau kita bingung itu isinya, sudah kamu udah kan? Sudah kan? Doa dan kitab suci. Jadi Lexio Divina itu adalah bacaan rohani atau bacaan ilahiah, berdoa dengan Alkitab, membaca secara rohani ataupun Inggris bilang spiritual divine reading. Jadi Alkitab sebenarnya adalah buku doa utama gereja. Di dalam semua kitab suci, di mana yang menggambarkan jelas semua doa yang digunakan oleh para padri, para religius dan awam juga. Kitab apa? Hah? Terus gereja Katolik memimpin apa kasih di rumah buku? Sana sumber kita. Kalau kita rumus secara singkat itu katekismus gereja Katolik, dia ada 4 kunci utama di sana yang telah dipecahkan. Kemudian kita belajar dalam buku katekismus yang 40 itu. Berapa pertemuan kamu selama ini? Teman-teman itu 3 kunci intinya, iman, harapan, dan ketiga. Kamu lupa salah satu perintah Allah. Kasih. Jadi dalam 10 perintah Allah itu Yesus ringkaskan dalam perjanjian baru apa dia bilang? Kasihilah saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Terus kan segenap hati dan kasihilah sesamamu seperti Dirimu sendiri. Contohnya, ada pengalaman saya dulu, saya masih kecil, mama saya bilang, sudah anak boleh ditubuhin, sudah makan kan? Hari itu tertidur. Kalau dia sudah bangun, mau kasih dia, waktu sekolah dia sudah makan. Ada satu lagi nih, yang mana saya bercakap, yang malam pun sudah. Letaklah di hati kita seorang hati kita tidak pernah akan tidur. Itu rasa kita tidur. Dia adalah untuk saya. Jadi di sana kalau kita selalu baca firman yang perbaiki, dia yang kasih tahu. Coba ingat, saya bilang kamu itu apa kelompok Roh Kudus? Firman Allah itu. Yesus itu kawan. Ada saya cakap hari itu juga bahwa sikap, tingkah laku, pikiran dan hati dia sudah dibaptis. Maksud dia, orang itu sentiasa berbuat baik. Jangan heran dia keluar
akhir-akhirnya Tuhan lebih melihat apa di hati manusia. Oke. Baca. Baca, kamu sana nampak. 1, 2, 3. Baca. Nah, apa dia bilang sana? Apa kunci di sana? Yang kita ingat. Nah, Kehadiran Yesus. kehadiran Yesus. Jadi yang pertama-tama dia hadir, duluan dia hadir di mana? Suara hati. Oke, masih ingat bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman siapa? Diajar lagi. Kalau para cuma beginian, pernah kan? Syarat otomatis sudah kan kita tahu. Tetapi kalau kamu tidak pernah berrelasi dari kecil itu dari relasi dengan Tuhan dan sesama itu sentiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi orang-orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen itu dia tidak dipaham apa-apa, memang ada sifat teknik di sana. Kalau kita tanya-tanya, terus dia bilang, "Lama sudah baik setiap sembahyang ini." Ada doa adalah persatuan hati dengan Allah dalam suatu percakapan antara sahabat. Jadi di sinilah kita sampai pada Yesus itu benar-benar kita rasakan sahabat kita. Tuhan Yesus mengatakan saya mohon tapi jangan perlahan-lahan berubah. Jadi mungkin kamu berdoa begini, sangat berdoa. Tuhan Yesus Putra Allah yang hidup, ajarilah aku berbicara kepada Bapa. Sebagaimana Engkau terus-menerus bercakap-cakap dengan Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus. Nyalakanlah hatiku dengan kasih yang mempersatukan Engkau dengan Bapa dan jadilah bagiku doa yang tak mengenal Tuhan. Tapi dia tidak bilang tidak mau buat, tetapi dia katakan juga terjadilah menurut kehendak. Dan kamu tahu yang senyawa itu kan melaut-laut sudah itu satu yang memang berat, tetapi cinta kasih Yesus kepada Bapa. Jadi kontemplasi ini adalah kontemplasi ataupun meditasi. Kan ada masa kita mau masuk meditasi dulu apa yang sudah kita kata-katakan itu. Jadi seperti jiwa yang di dalam fungsikan, jangan sembunyi ya. Kamu ingat ini pengalaman saya. Firman Tuhan itu begitu kuat. Sewaktu saya pergi kursus belajar Alkitab di Filipina di Baguio City, memulai kelas. Lumayan kita kopi dibilang. Jadi kamu tahu bagaimana keputusan kami pikir kami akan turun di Manila. Kami tidak akan masuk turun di Manila. Ada seorang mother, dia kursus itu di Manila. Kami tidak turun dari Baguio City. Selepas itu, itulah mujizat Tuhan. Dan dia bilang sesudah waktu lihat, kita bilang, apa tadi? Allah, sampai berita sudah karena sanggup. Yes, dalam berdua kami sistem menangiskan peluk di sana. Tidak habis kursus kami. Belum itu sabda Tuhan bilang. Kau tidak ingat tidak sister sekarang? Kan firman Tuhan itu Roh Kudus punya ombak kasih lawan. Ini pun kita dekat saudara dan saudari. Dalam pengalaman saya juga banyak kesembuhan yang terjadi. Karena firman Tuhan itu bukan dalam mengingat kehadiran Tuhan kan. Jadi kalau kamu pikir sembahyang hari Minggu itu
inilah kamu guna itu kunci saya kepada saling semua tadi amalkanlah yang setiap hari sama umur hidup kita. Boleh? Oke, masuk dalam kelompok. Oke. Harap kamu semua dan kita. Jadi semua sudah makan? Minta maaf karena mungkin buka Injil Matius. Dengar suara saya. Injil Matius bab 28. Kemudian bisa mendengar tahun ulang-ulang dengan ketika 16-20. Jadi ingat saya punya cakap itu. Selepas saja kamu baptis, kita misionaris datang sama-sama. Sekarang 15 menit. Dalam kumpulan kan? Ya. Itu pemimpin mari sini dulu. Kita buat barisan sini, kita punya lagu negara dulu. Sekarang 5 menit lagi 51. Oke, saudara dan saudari. Itu firman Tuhan. Selepas baca firman Tuhan itu, kamu bincang dalam kumpulan. Sharinglah apa yang kamu dapat daripada itu firman Tuhan. Jadi saya diharapkan ada 16 kumpulan. Jadi kalau boleh satu orang Oke, oleh karena masa sudah naik, itu bersifat negatif, nanti kita akan kasih positif ya. Itu saja. Oke? Jadi tanpa membuang masa, kita jemput dari kumpulan 3. Kami ingin sharing tentang kesaksian melalui ayat yang telah diberikan tadi. Sharing yang pertama adalah sharing dari saya sendiri. Ayat firman yang menyentuh hati saya ialah, kepadaku telah diberikan kuasa segala kuasa di surga dan di bumi. Ada terima kasih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Oke, sharing saya dapat dari petikan ini melalui saya punya kesaksian sendiri. Selepas saya menyertai kelas IPD di KSP, terbuka hati saya untuk menceritakan kepada adik dan seluruh keluarga saya tentang kesaksian pembimbing kami di dalam kelas. Lepas itu pembelajaran kami di dalam kelas, saya selalu cerita-cerita sama orang lah. Kalau asal tuh jumpa sama orang kan, terus saya cerita sama orang, saya bilang begini-gini kesaksian kami sudah membimbing, apa yang orang ajarkan ini, saya bilang saya kasih tahu begitulah semua. Lepas itu saya pun selalu berdoa lah supaya orang terbuka hati untuk untuk masuk. Contohnya adik saya kan sekarang dia belum lagi terbaptis, jadi saya kasih syaratkan dia supaya masuk di sini ambil orang belajar. Tapi syukurlah puji Tuhan, seluruh keluarga saya terpatri untuk memasuki agama Katolik. Saya selalu berdoa agar mereka dapat mengikuti ajaran Tuhan. Syukur puji Tuhan, keluarga mertua saya yang lama sudah tidak aktif datang ke gereja. Lepas orang mendengar kesaksian dari saya, orang mulai aktif pergi gereja. Lepas itu orang pergi buat pengakuan dan orang aktif. Begitu lama sudah orang tidak aktif. Dalam 10 tahun sudah orang tidak aktif pergi gereja. Akhirnya orang aktif sudah sekarang. Syukur isi orang dia bawa juga laki dia untuk belajar tahun ini di AKD. Tadi saya pernah. Lepas itu mama saya pun tiba-tiba telepon saya kemarin. Dia cakap, macam mana mau masuk ke di gereja kita baptis. Jadi saya bagi dia saran lah untuk pergi office, ambil orang. Syukurlah puji Tuhan. Jalan. Sharing dari mengatakan iman kita kepada orang yang masih ragu-ragu untuk mengenal Yesus dan mengenali lebih dalam firman Tuhan. Itu sudah sharing. Banyak kamu pula. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Oke, di sini kita boleh tahu sudah dalam ayat ini ke-12 para rasul Yesus dia pergi ke bukit, pergi ke Galilea, terus pergi ke bukit yang sudah Yesus katakan. Itu. Dan ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Kita tahu bahwa keraguan-raguan itu kepada Yesus itu, kita tidak boleh ragu-ragu kepada Yesus karena Dia itu Tuhan, juga Allah kita, dan Dia itu benar, tidak pernah salah. Keraguan ini semua kita yang ada di sini pun ada. Bila kita rasa macam tidak 100% lah percaya kepada orang ditolak kan? Dari satu ayat 18 pula, terus Yesus pun cakap begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itulah, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita tahu Yesus ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi waktu kamu dibaptis tuh, kamu kena baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Macam juga kita kena salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus para
murid-murid Yesus pun tadi dorang ragu-ragu, terus tiba-tiba Yesus pun berkata begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di sini kan muridnya ragu-ragu, jadi Yesus dia kasih supaya dia kasih macam kasih yakin, ya betul, kasih yakin orang sudah sekarang itu supaya orang berani untuk membaptis dan menginjil, mewartakan kabar gembira pada semua orang, semua manusia. Dan juga Tuhan Yesus dia di sini juga suruh 12 para rasulnya untuk mengajar mereka melakukan segala yang baik, sesuatu yang baik yang dia perintahkan kepada semua orang. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya betul. Yesus dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sebab dia sudah berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Kamu semua ini saya kira bangsa kaum tinggi kah, rendah kah, hitam kah, putih kah, yang manis-manis kah, bekerja ada di pribadi kita semua. Jadi janganlah kamu takut untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebab Tuhan senantiasa hadir dan bersama kita sampai akhir zaman. Oke, thank you. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini menyatakan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga akhir zaman. Ketika ini memberi kami harapan tentang keselamatan dan telah Tuhan janjikan kepada pengikut-pengikutnya. Harapan kami, semoga selepas dibaptis nanti kami dapat sama-sama turut serta dalam aktiviti kerohanian dan penginjilan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, dan mau sharing sedikit saja dari petikan yang menyentuh hati kita itu apa perkataan ragu-ragu dia bilang. Ragu-ragu kenapa? Habis dia pertama memang ragu-ragu mau datang kerja ini ikut retreat sebab inilah bergaul, dia malu sebab bisa bilang saja peka. Dan memang ragu sepanjang retreat, tapi selepas dengar itu ceramah-ceramah, baru dia bilang, saya baru tahu mungkin ini Roh Kudus sudah pimpin saya, dan sekarang saya tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Mungkin boleh kasih terus lepas itu dapat kau inilah, dia bilang. Sekian dari definisi. Supaya dia pun merasa ada kekunyangan, supaya dia pun merasa diterima di dalam kelompok itu. Oke, jadi oleh karena masa sudah tidak mengizinkan, jadi yang lain itu kamu simpan sajalah. Kalau mau juga mungkin belilah di zone-zone ataupun di kelas. Sharing kamu tinggal di dalam masyarakat yang ada di slide. Oke, sebenarnya dia ada 5 langkah dan kamu sudah laksanakan itu. Ditanya kepada kamu berarti syarat yang lain yang sudah sempat
Bapak, maaf sudah katakan. Jadi saya berharap supaya kamu amalkan setiap hari itu bacaan harian dari teman-teman. Kamu tuh kapan baru baca Alkitab? Udah ada itu? Terima kasih saya. Astaga, saya ada di sini. Tapi kan ini ada untuk tampilan bukan? Kamu beli itu di Barangan Kudus. Dia RM7 ke berapa? Jadi dia setiap tahun kamu harus beli awal-awal. Dan 12 kali ada sekali. Kamu tahu itu kan dalam Alkitab? Kau kan? Tahu? Tahu? Saya tahu katakan. Bantuan membaca Alkitab harian. Dan itu pun ada. Semua tahu? Tidak. Kalau kamu beli diri, sana pun ada juga bantuan membaca. Ini dari yang kita punya rohani. Semua pesta-pesta ada dinyatakan semua di sini. Sudah saya sekolah nama baru saya tahu. Bagus keren nih. Jadi tiap tahun lama-lama dia akan mendarat lagi lah. Tapi biasa sudah pesta-pesta semua ada di sini. Dia ada berapa tahun dikerja? Mudah mengajar. Tahun A, B, dan C. Jadi tiap tahun dia akan berlomba A, B, C. Dia balik lagi A, B, C. Oke, jadi saya berharap kamu, karena kalau kamu kita tidak mengamalkan baca Alkitab firman Tuhan, maka kita tidak ada kekuatan. Jelas. Kalau kamu bisa bayang hari Minggu itu mesti dengan firman Tuhan dulu. Seperti juga kalau kita pergi pagi, kita karena kamu sampai di sana rumah itu kan terus kamu buat dulu. Duduk dengar ada ucapan alu-aluan kan? Oh, pesta kawin setelah ini atau akan jadi. Kalau kamu aja tuh gimana kan? Begitu juga hari Minggu. Kalau dalam seri dalam CGA, bukan berbentuk mengajar, bukan berbentuk mengarah orang lain. So, kita mau cerita diri kita, bagaimana Tuhan kisah Kristus itu kita alami. Mula-mula sharing kita cetek dulu dalam pengalaman biasa. Kemudian itu baru kita pergi pada pengalaman tentang kisah Kristus. Masih ingat berapa komponen kamu belajar tiap-tiap itu? Mula-mula apa? Apa dia itu? Pengalaman hidup. Kedua, komponen kedua sabda Allah. Ketiga Sautan iman. kalau mau lanjutkan itu lanjutkan. Ya. Oke, jadi sebenarnya tadi itu yang pertama itu apa yang penyelang yang pertama? Singan, baca. Kedua, apa? Renung. Ya. Tiga, kita berdoa. Apa yang kita renung? Sama ada kita lawan firman Tuhan kata sejak keadaan kita, kemudian kita berdoa. Lepas itu kita timbang-timbang. Bagaimana semoga terbiasa kalau bagaimana ini bukan bagian terus kan kita berubah pelan-pelan. Mungkin kita baca lagi hari esok dan seterusnya firman demi firman Tuhan dia akan mengubah kita. Kontemplasi ataupun meditasi. Okay. Kamu tahu kontemplasi itu kontemplasi yang pertama dalam sejarah gereja adalah Bunda Maria. Si Bunda Maria bukan saja dia kandung itu firman Tuhan Yesus, tetapi dari pagi sampai dia tidur hanya firman-firman Tuhan yang dia hayati. Dan sebenarnya ini belum terjadi juga dengan diri kita. Ada pengalaman orang begini. Dia masak, dia tanda salib, dia mandi, dia tanda salib. Semua apa
yang dia buat, dia bercerita dengan Yesus, dia rasa dekat gitu. Ada pengalaman kamu begitu? Kadang-kadang dia sekejap, dia terlupa, dia pernah sakit, sudah. Sekejap dia ingat Tuhan. Dan jangan kau ingat Tuhan kadang-kadang. Jadikan dia ketetapan dalam diri kamu. Ya, tadi kamu sudah ingat di dalam khotbah Bishop kan? Jadi kita punya konsentrasi itu dari pagi sampai kita tidur sampai kita bangun. Bangun pagi-pagi terus apa di dalam Bishop itu? Berdoa kepada Roh Kudus. Dan hamba-hamba yang berwawasan misi mahkamah. Kalau kamu tanpa itu dia dikasih ingat kita. Selesai berdoa apa belum? Selesai menghayati firman Tuhan apa belum? Oke. Dan yang terakhir tindakan. Yang kelima. Oke, jadi kelima. 5 langkah saja dari kamu amalkan yang setiap hari kamu sudah akan sejelas tadi. Jadi saudara dan saudari, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita dapat melalui retreat ini ucapan terakhir dari Sera. Jadi sekali lagi tanya kepada kamu tadi, tepuk tangan. Dan dari pengalaman saya, bukan kami meminta sedikit saja, tetapi kami beruntung sebenarnya karena kami berani. Di dalam pengalaman saya, saudara dan saudari, biarpun 100 kali tajuk yang sama, ada orang yang tidak punya sikap begini. Kalau kita mau pergi seminar yang begini, itu saja. Apa tak lagi kalau orang itu juga yang penceramah dia, sama saja. Coba jangan kita tanamkan sikap begitu. Dia dari Indonesia, dia dari Filipina, dia dari Keninau, penceramah dia. Jangan peduli, tajuk itu sudah 1000 kali kamu dengar atau tidak. Tanya diri kita, walaupun 1000 kali kita ikut satu sesi, betul kau sudah hafal? Kau sudah hafal, tetapi betul kau sudah renung hayati dan laksanakan itu. Jadi kamu tahu, kami tim yang apa saja anjuran-anjuran itu yang kami akan panggil untuk mengungsikan, kami pun saling mendengar itu. Contohnya dalam retreat ini, pendaftaran Alkitab bisa dengar sebab firman Tuhan adalah setiap baru. Dan secara masa terus pun saya dengar. Jadi ada yang baru tahun lalu, baru dalam tahun yang sama kami bagi, tapi ada saja yang baru. Walaupun bisa melihat siapa itu ceramah. Jadi coba kamu amalkan begitu dan jaga kita karena hinggap penyakit sombong rohani, sombongan rohani. Namanya itu kena sombong tahu. Jadi ingat, leksi dibina ini juga membantu kita sentiasa dalam kerendahan hati. Oke. Jadi tinggal 12 hari ke 13 hari lagi kita pergi Sabtu Suci. Jadi kamu anggaplah bukan selesai sudah retreat kamu hari ini, retreat bersama. Tapi anggaplah hari-hari atau beberapa hari ini lagi retreat pribadi kamu. Renung baik-baik. Supaya kamu jangan bermimpi angkat janji kamu. Aku membaptiskan engkau bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hayati itu. Bukan cakap saja, bukan renung saja, tetapi laksanakan. Ingat kepemuridan dan ingat itu teks yang saya bagi kamu hari ini. Pergilah, dia bilang itu, jangan bilang surat aja itu. Semua kita, semua yang terbaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah amanat agung yang Yesus berikan. Yang Bapak kasih tahu itu sebagai nabi, imam dan raja. Jadi ingat juga saudara dan saudari, dan selama retreat ini dari diri saya sendiri dan mungkin dari kami semua yang telah mengendalikan ini, segala kekurangan-kekurangan dari saya sendiri sebagai pengurus kami juga Departemen PSPP, saya mohon ampun kalau ada silap ataupun pelaksanaan kami ini kurang baik. Ya. Jadi harap-harap nanti nampak wajah-wajah kamu, kalau bukan di Zoom, mungkin di pusat PSPP, tolong kami. Sangat kekurangan kami respon ini saksi lagi. Dan kamu ingat,
bahwa bersyukur berterima kasih kita sebagai katekis pembimbing karena kita telah menerus pengorbanan para missionaris kita. Kalau tanpa kita tidak akan ada isi gereja. Jadi saya harap kamu saluti pelayanan ini. Saya dulu jadi katekis pembimbing masa saya sekolah lagi. Dan saya sangat-sangat beruntung karena memang kami belajar dengan dalam sana. Tetapi bila saya jadi katekis pembimbing, karena belajar Tuhan baru pembimbing, di sana saya dapat mempertayankan iman, harapan, dan kasih dan doa saya. Dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi inilah pesan-pesan terakhir saya untuk adik-adik, juga saudara dan saudari yang seperti dalam Kristus. Jadi itu saja yang dari saya. Jadi saya serahkan sudah kepada Ya, tahan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih dan sekali doa penutup daripada sista. Mari kita berdiri.